Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang kelima, 6, 7, dan 8 dari surah Ibrahim, yaitu ayat yang kelima hingga ke-8 surah Ibrahim, yaitu menerangkan tentang risalah Nabi Musa alaihi salam. Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam supaya menyampaikan risalah kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa adalah Bani Israel. Nah, sebelum ini telah diterangkan tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Namun pada masa dahulu menyampaikan risalah itu ketika Rasulullah di kota Mekah kepada penduduk kota Mekah. Kemudian ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, menyampaikan risalah itu ke penduduk kota Madinah. Yang kedua, dua kota itu dihuni oleh bangsa Arab. Nah, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Kemudian Nabi menyampaikannya, Nabi sendiri seorang yang berbangsa Arab, disampaikan kepada bangsa Arab, maka mereka bangsa Arab memahami apa yang disampaikan oleh Nabi, karena ayat Al-Quran yang turun dari sisi Allah berbahasa Arab, Nabi pun menyampaikannya dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran yang diturunkan itu berbahasa Arab, tetapi apabila Nabi yang menyampaikan Al-Quran itu diutus kepada seluruh manusia, maka yang tidak berbangsa Arab pun, yang tidak berbahasa Arab pun akan dapat memahami Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Bagaimana bisa? Ya bisa, karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa yang mudah untuk difahami. Mau saja belajar, maka akan memahami bahasa Arab. Maka pada hari ini banyak orang-orang yang pandai, pakar dalam bahasa Arab, bukan orang Arab, orang India, orang Afrika, bahkan orang Melayu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu bukanlah bahasa susah. Kalau ada yang mengatakan bahasa Arab itu susah karena dia tak mau belajar, atau dia tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, kalau sungguh-sungguh, tak ada yang payah, tak ada yang susah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran yang berbahasa Arab itu untuk dibaca. Nah, semua kita bisa baca Quran meskipun kita bukan orang Arab, untuk memahami, dan semua kita bisa memahami. Kalaupun tidak dengan bahasa Arab kita memahami, kita juga bisa memahami melalui bahasa
bahasa kita melalui terjemahan, melalui tafsir, seperti kelas yang kita adakan ini. Bahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Makna diingat di situ untuk dihafal. Maka banyak sekarang ini yang menghafal Al-Quran dan umurnya masih muda, yaitu baru belasan, bahkan belum lagi berumur 10 tahun. Ada yang umur 6-7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan pada hari ini tak perlu waktu lama untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ada program 1 hari 1 juz Al-Quran. Jadi 30 hari selesai 30 juz Al-Quran, menghafalnya. Kemudian tinggal murajaah, mengulangnya. Nah, jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah melalui Al-Quran yang diterima oleh baginda berbahasa Arab dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Nah, risalah yang seperti itu apakah pernah sebelum ini? Pernah. Sebelum ini diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Saleh, kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah Allah menerangkan tentang Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah, ayat-ayat yang akan kita pelajari yaitu 4 ayat, dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 menerangkan tentang Nabi Musa yang juga menyampaikan risalah yang sama. Apabila Nabi Muhammad isi risalahnya itu adalah mentauhidkan Allah, Nabi Musa pun juga isi risalahnya mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, dan itu adalah kebenaran yang utama, kebenaran yang paling pokok. Dengan mentauhidkan Allah, maka manusia dapat dikeluarkan dari gelap gulita kekufuran, kemusyrikan, kebodohan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, gelap gulita kemusyrikan, kekufuran kepada cahaya yang terang benderang, yaitu keimanan, mentauhidkan Allah, pengetahuan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta, hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, itu adalah pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, dari mana didapatkan itu? Dari wahyu-wahyu Allah. Dahulu Nabi Musa menerima wahyu Allah. Nabi Musa menerima kitab suci Taurat. Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran. Nah, sama. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan risalah, begitu juga Nabi Musa menyampaikan risalah. Maka wahai Muhammad Rasulku, apabila kamu dalam menyampaikan risalah mendapat ada yang menerima risalah yang kamu sampaikan, tapi ada yang menolak risalah yang kamu sampaikan, maka kamu mendapat tantangan, bahkan mendapat perlakuan seperti penindasan terhadap dirimu, maka jangan kamu sedih, apalagi putus asa. Apa sebab? Sebab sebelum ini Nabi Musa juga telah diutus dalam menyampaikan risalah, dan Nabi Musa pun juga mendapatkan yang sama. Nabi Musa diejek, diolok-olok, bahkan Nabi Musa juga terancam untuk dibunuh. Siapa yang membunuh Nabi Musa? Yaitu Firaun. Menyiksa bukan hanya Nabi Musa, juga kaum Nabi Musa, Bani Israel yang hidup di negeri Mesir. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka dibawalah Bani Israel ini ke tempat, tapi Nabi Musa pun tak tahu ke mana arahnya. Maka mengarah ke Laut Merah. Rupanya sampai di situ tak ada lagi tempat lari, karena di hadapan sudah Laut Merah, dan rupanya pula Firaun di belakang mengejar dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Tak ada lagi tempat lari. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah, membuat jalan dari tepi sini ke seberang sana. Maka Nabi Musa pun
menyeberangi Laut Merah itu, dan sampai di seberang sana rupanya Fir'aun juga mengikuti di belakang. Namun ketika Fir'aun berada di tengah-tengah dasar laut itu, maka air laut yang tadi terbelah kembali bertaut dan Fir'aun dan tenteranya itu ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkannya Fir'aun yang selama ini menyiksa mereka itu adalah nikmat dari Allah yang mesti disyukuri. Sebelumnya mereka ditindas, mereka dianiaya. Setiap anak lahir, apabila laki-laki dibunuh, apabila anak perempuan yang lahir dibiarkan hidup. Tapi nanti kalau sudah besar anak perempuan itu dijadikan sebagai pelayan untuk memuaskan hawa nafsu. Itulah siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan tenteranya terhadap Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Musa supaya mengingatkan kaumnya Bani Israel kejadian-kejadian yang telah berlaku, yaitu kejadian yang menyengsarakan mereka, membuat mereka menderita, mereka disiksa oleh Fir'aun. Kemudian kejadian berupa keselamatan, yaitu mereka disampaikan ke seberang, musuh mereka ditenggelamkan dalam laut. Nah, apabila mereka mau mengingat kejadian-kejadian itu, membuat mereka menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang berlaku ke atas diri mereka itu sebenarnya adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan menambahkan lagi kedekatan mereka dengan Allah, akan menguatkan lagi ingatan mereka kepada Allah, sehingga mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nah, itulah pelajaran yang bisa juga kita ambil pada hari ini, yaitu kita lihat pula perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ada yang menyusahkan kita, bencana, malapetaka, ujian, musibah. Nah, yang memberlakukan siapa? Allah. Supaya apa? Supaya kita bersabar. Kemudian ada juga pemberian-pemberian Allah, disembuhkan kita dari penyakit, diberi kita kekayaan, diberi pasangan dan keturunan hidup, diberi kedudukan, harta yang banyak berlebih. Ini semua adalah nikmat-nikmat Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Dengan bersabar dan bersyukur terjalinlah hubungan kita dengan Allah, maka semakin dekatlah kita dengan Allah. Dan itulah sebenarnya nilai dari risalah yang disampaikan oleh setiap nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika manusia berhasil di dalam ujian, yaitu ketika diuji dengan nikmat mereka bersyukur, diuji dengan bencana malapetaka mereka sabar. Nah, sebenarnya kebaikan itu ketika mereka berhasil dalam ujian, kebaikannya itu kembali kepada diri mereka sendiri. Karena kalau mereka bersyukur kepada Allah, tak ada apa yang bertambah di sisi Allah. Kemudian kalau mereka kufur, umpamanya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tak ada apa yang berkurang dari Allah. Nah, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu, bersyukur ataupun bersabar, sebenarnya kembali kebaikan kepada dirinya sendiri. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Jadi kita sampaikan dengan ringkas di mukaddimah ini supaya kita nanti lebih fokus dalam pengajian tafsir kita, insya Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Terlebih dahulu kita akan membaca dan menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita nanti mengaji dengan lebih mendalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum
idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'azim wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Allah berfirman, wa laqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa bi ayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, maksudnya dengan mukjizat. Banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bukti kerasulannya. An akhrij, supaya kamu wahai Musa mengeluarkan qaumaka, kaummu, minadh-dhulumat, dari gelap gulita, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Sama dengan yang sebelum ini kan, Nabi Muhammad mengeluarkan dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang juga. Wadzakkirhum, dan ingatkan mereka wahai Musa bi ayyamillah, dengan kejadian-kejadian yang telah Allah berlakukan. Kalau kita terjemahkan harfiah dengan hari-hari Allah, bi ayyamillah sebenarnya adalah dengan kejadian-kejadian yang Allah berlakukan di hari-hari yang terdahulu. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, dalam yang sedemikian itu, yaitu kejadian-kejadian yang berlaku itu, likulli sabbarin, la ayatin likulli sabbarin, adalah sebagai tanda kekuasaan bagi setiap orang yang sabar, syakur, lagi bersyukur. Sabar kalau dia mengingat kejadian yang lalu itu kejadian yang buruk yang menimpanya, maka yang buruk yang menimpa kita, kalau sabar ada kebaikan dalamnya. Kalau yang baik menimpa kita, kita mendapatkan kebaikan, kemudian kita bersyukur, itu adalah kebaikan bagi kita. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar kamu wahai Musa mengeluarkan kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu adalah tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang penyabar dan yang banyak bersyukur. Baik, kita lanjutkan terjemahan. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa adalah Bani Israel. Udhkuru, ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah. Nikmat Allah banyak sekali yang diberikan kepada Bani Israel. Alaikum, atas kamu. Di antaranya adalah ingatlah idh anjakum, ketika Allah menyelamatkanmu min ali Fir'aun, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yaitu yang menindasmu, menganiayamu, menyiksamu. Yasumunakum, mereka itu menyiksamu, su'al azab, dengan seburuk-buruk siksaan. Wa yudhabbihuna, dan menyembelih, abna'akum, anak-anak kamu. Ada anak lahir disembelih, dibunuh. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, nisa'akum, wanita-wanitamu. Tak disebut anak perempuan di sini karena mereka tidak berkepentingan dengan anak perempuan. Mereka hanya berkeinginan dengan wanita. Wanita maknanya perempuan yang sudah dewasa, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Itulah penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa fi dzalikum, dan dalam yang sedemikian itu, yaitu dalam siksaan yang sedemikian itu, balaun, sungguh suatu ujian, mir rabbikum, dari Tuhanmu, azim, yaitu ujian yang besar, yang berat.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan tentaranya, menyiksa kamu dengan seburuk-buruk siksaan, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan dalam yang sedemikian itu, dalam siksaan yang sedemikian itu, ujian yang besar dari Tuhanmu. Baik, ayat berikutnya, wa id ta'adzana, dan ingatlah ketika memaklumkan, Rabbukum, Tuhanmu memaklumkan maknanya menyampaikan, la in syakartum, apa yang disampaikan, sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, ini perkataan Allah, firman Allah, sungguh aku akan menambahkan kepadamu nikmatku, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Syadid, dahsyat, atau berat, atau sangat hebat, sangat kuat, sehingga tak ada siapa yang akan mampu untuk menanggungnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, yaitu pemakluman dari Allah, sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan kepadamu nikmatku, dan jika kamu kufur ke atas nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah dahsyat. Ayat berikutnya, wa qala Musa, dan berkatalah Musa, in takfuru, jika kamu wahai Bani Israel mengkufuri nikmat Allah, antum, kamu, wa man fil ardi jami'a, dan siapa saja yang ada di muka bumi, bukan kamu aja Bani Israel, tapi siapapun manusia selain kamu juga mengkufuri nikmat Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah laghaniyun, sungguh kaya, hamid, lagi terpuji. Maknanya Allah tak perlukan kesyukuranmu itu. Kalau kamu berterima kasih, tak ada yang bertambah di sisi Allah. Kalau kamu tak mau berterima kasih, tak ada yang kurang dari sisi Allah, karena Allah Maha Kaya, tidak perlukan apa-apa dari hambanya, dan Allah Maha Terpuji, karena setiap perbuatan Allah itu ada kebaikan dan banyak kebaikan di dalamnya. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang risalah Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, yaitu sama dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia. Yaitu isi risalah tersebut adalah menyampaikan kebenaran, yaitu tauhid, sehingga manusia terkeluarkan dari kegelapan, gelap gulita, kekufuran, kemusyrikan, kebodohan, kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang yang dimaksudkan itu adalah keimanan. Kemudian juga cahaya yang terang benderang itu adalah pengetahuan, ilmu. Jadi ada kaitan antara ayat-ayat yang kita pelajari ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu ilmu kesesuaian, karena setiap ayat itu bersesuaian. Satu ayat mana aja yang kita ambil pasti sesuai dengan ayat sebelumnya, dengan ayat yang sesudahnya. Karena Al-Quran itu dia seperti rantai, anak-anak rantai itu, mata-mata rantai itu, antara satu dengan yang lainnya dia berkaitan, berhubungan, bersambungan, tak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya, karena dia satu kesatuan. Seperti rantai rantai kalung umpamanya, ada juga gelang umpamanya, atau rantai sepeda umpamanya, satu kesatuan. Begitu juga lah, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai ke Al-Falaq, An-Nas, kembali lagi kepada Al-Fatihah, Al-Baqarah, satu kesatuan. Baik, sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Untuk apa kita inginkan penjelasan yang panjang? Supaya lebih dekat dengan kandungan ayat, supaya lebih terang makna ayat. Tujuannya kita ingin mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran,
sehingga mudah bagi kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Kita mulai ayat yang kelima. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat sebelum ini tentang Nabi Muhammad, sekarang tentang Nabi Musa. Siapa yang lebih dahulu diutus, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nabi Musa, karena Nabi Muhammad adalah yang terakhir diutus. Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Tetapi Nabi Muhammad yang disebut lebih dulu, baru Nabi Musa. Mestinya kalau ikut urutan waktu, urutan zaman, Nabi Musa yang disebut dulu, baru disebut Nabi Muhammad. Maka penjelasannya adalah mengapa Nabi Muhammad disebut dahulu? Karena awal surah Ar-Ra'du itu, awal surah Ibrahim dan juga surah Ar-Ra'du, juga surah apa sebelum ini, Hud, surah Yusuf, awal itu adalah tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Selepas ini pun juga, selepas surah Ibrahim ada lagi surah Al-Hijr. Pangkal surah itu juga menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan Al-Quran, maka manusia terdiri dari atau menjadi dua kumpulan di hadapan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Ada yang menerima Al-Quran, orang-orang beriman, ada yang menolak Al-Quran. Yang menerima Al-Quran menjadi orang-orang beriman bersama dengan Rasul. Tetapi yang menolak Al-Quran, mereka adalah orang-orang kafir, memusuhi Rasul. Nah, ketika ada yang memusuhi Rasul, menghina Rasul, mengejek Rasul, ayat sebelum ini menerangkan tentang Rasul yang diusir, yang dibunuh, begitu berat resiko atau penderitaan yang ditanggung oleh Rasul disebabkan menyampaikan kebenaran. Karena menyampaikan kebenaran itu, maka Rasulullah menanggung berbagai macam ujian. Bagaimana hati ketika kita menanggung ujian itu? Sedih. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulnya. Wahai Rasulku Muhammad, jangan kamu sedih dengan apa yang menimpamu. Apabila tugasmu menyampaikan kebenaran kemudian berlaku, yaitu ada penolakan, maka sesungguhnya bukan kamu saja yang ditolak, Rasul sebelummu pun juga ditolak, seperti Musa yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi posisi ayat ini yaitu sebagai hiburan bagi Rasul. Jadi urutannya bukanlah Allah ingin menerangkan tentang Rasul-Rasul diutus itu dari sisi waktu, enggak. Kalau Allah ingin menerangkan Rasul-Rasul yang diutus dari sisi waktu, tentulah Nabi Adam disebut dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, tapi enggak. Ini disebut Nabi Muhammad dahulu karena memang permulaan surah menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan Rasul-Rasul selepasnya untuk menghibur Rasulullah. Mengapa tidak? Karena selepas ini ada disebutkan Nabi Nuh. Tapi mengapa Nabi Musa sebut dahulu? Kan Nabi Nuh lebih dahulu dari Nabi Musa. Maka jawabannya adalah karena Nabi Musa itu kaum Nabi Musa itu tetap ada sampai ke masa Rasulullah. Bani Israel itu tidak dibinasakan semuanya oleh Allah, tidak ada yang dibinasakan, tapi tak semuanya. Dulu ada yang menyembah patung anak lembu, masih ingat cerita? Itu dibunuh, hukumannya itu dibunuh, tapi tak semuanya dibunuh. Jadi masih bersisa sampai ke masa Rasulullah dan sampai ke hari ini. Nah, jadi keturunan Bani Israel itu masih ada sampai hari ini, sampai kiamat. Sementara kaum Nabi Nuh tak ada lagi, yaitu dengan berlakunya banjir besar, habis sudah. Kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran itu semuanya dibinasakan, ditenggelamkan dalam banjir besar. Jadi disebutkan Nabi Musa alaihissalam terlebih dahulu karena
Nabi Musa, umatnya itu berterusan sampai ke masa Rasulullah, dan yang mengaku sebagai keturunan dari Bani Israel itu pada masa Rasulullah tak mau menerima dakwah Rasulullah. Mereka dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka wahai Muhammad, kalau kamu dikeji, dihina, ditindas, diserang, bahkan akan dihukum bunuh. Rasulullah juga diracun oleh seorang wanita Yahudi, dan Rasulullah memakan daging yang beracun itu yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi itu. Nah, apabila Rasulullah menanggung derita sedemikian rupa, maka sesungguhnya itu adalah pernah juga berlaku pada rasul-rasul terdahulu, di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan yang ditanggung oleh Nabi Musa banyak sekali derita yang bermacam-macam, dan Nabi Musa alaihi salam bersabar. Faqad uziya aktsara min hadza fasabar. Nabi Muhammad memuji Nabi Musa, sesungguhnya Musa saudaraku itu, yaitu Rasul yang diutus sebelum baginda, telah disakiti lebih dari aku disakiti, dan Musa saudaraku itu bersabar, maka aku pun juga akan bersabar. Ini pelajaran. Maka kita pun juga, kalau pada hari ini kita juga disakiti disebabkan karena dakwah yang kita sampaikan, kita dibuli, kita dikeji, kita dihina, kita difitnah dan lain sebagainya, maka jangan sedih, karena apa yang berlaku ke atas diri kita juga berlaku ke atas rasul-rasul terdahulu. Maka kita tak akan hilang semangat dalam berdakwah. Ini pelajaran yang sangat berguna. Pada hari ini umat Islam dikecewakan, ya, ditipu, dicurangi, ditindas, dianiaya, difitnah, dilabeli dengan gelaran yang bermacam-macam, teroris, ekstremis, radikalis, dan lain sebagainya. Bagaimana? Terbeban kita dengan semua itu? Iya, terbeban dengan semua. Sedih, sedih, tapi jangan berterusan sedih sehingga hilang semangat pula dan berhenti pula dari menyampaikan dakwah. Tidak, karena sebelum kita telah berlaku ke atas para rasul terdahulu ketika menyampaikan kebenaran. Mereka mendapat penolakan dan mereka mendapatkan penindasan, bahkan mereka akan dibunuh, tetapi mereka tetap istiqamah. Maka istiqamah pula lah pada hari ini dengan bersabar. Sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Ulama tafsir menyebutkan tanda kekuasaan Allah itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Musa banyak sekali. Nabi Musa memiliki tongkat, tongkat dipukulkan ke batu, maka batu itu memancarkan air. Berapa mata air yang terpancar dari batu itu? 12 mata air. Mengapa 12? Karena puak atau suku Bani Israel itu 12 suku, dan masing-masing suku qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing suku tahu dari mana dia meminum air yang terpancar itu. Itu adalah mukjizat Nabi Musa. Hanya itu? Enggak, banyak sekali mukjizat Nabi Musa, yaitu Nabi Musa alaihi salam ketika berada di padang pasir yang luas, namanya padang pasir Tih, yaitu setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, panas di padang pasir itu, Allah beri naungan. Wa anzalna alaikumul ghamama. Jadi diberikan naungan. Kemudian kalau dapat naungan berarti merasa panasnya terik matahari lagi? Enggak, karena sudah dinaungi oleh awan. Kemudian mereka kelaparan, kehausan, tak ada makanan, tersesat di padang pasir. Berapa lama mereka tersesat? 40 tahun di padang pasir itu. Mana ada makanan di padang pasir? Bisa mati kelaparan. Tetapi Allah berikan kepada mereka, kepada Bani Israel, yaitu 2 pemberian Allah, manna dan salwa. Itu juga diantara mukjizat Nabi Musa alaihi salam, sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Masih banyak yang lain.
Dan ini sudah kita terangkan dahulu ketika kita mempelajari ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian sambungan ayat, akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu wahai Musa, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya. Makna keluarkanlah di sini adalah keluarkanlah kaummu dari kekufuran, dari kebodohan, tak tahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beritahu mereka bagaimana cara mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Maka dengan mentauhidkan Allah, maka terkeluarkanlah kaum itu dari kegelapan kepada cahaya, cahaya kepada keimanan kepada Allah, kepada mentauhidkan Allah. Kemudian berikutnya lagi perintah yang kedua yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa adalah wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Maknanya di sini, ingatkanlah mereka wahai Musa kepada kejadian-kejadian yang berlaku pada hari-hari yang telah terdahulu. Biasanya kejadian itu kan berlaku pada hari apa umpamanya kejadian kemerdekaan Republik Indonesia. Hari apa berlaku? Hari Jumat. Tanggal berapa? Nah, ketika disebut hari Jumat 17 Agustus 1945, apa yang teringat? Kemerdekaan. Itu kejadian yang berlaku di hari itu. Nah, biasanya kita juga mengingat hari kelahiran kita. Hari apa lahir? Lupa hari kelahirannya. Nah, hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 13. Bulan apa? Bulan Mei. Oh, itu hari kelahiran. Ketika kita ingat hari, bermakna kita ketika ingat hari itu ingat kejadian pada hari itu. Nah, kejadian itu dua bentuknya. Ada kejadian yang kita sukai, ada kejadian yang tidak kita sukai. Nah, 26 Desember. Apa yang berlaku di Aceh pada 26 Desember? Tsunami. Ada kejadian berlaku, tapi kejadian yang tidak kita sukai, bencana. Air laut naik ke darat, kemudian menghabiskan semua yang ada di darat. Rumah hanyut, manusia pun juga banyak yang terbunuh, meninggal dunia. Nah, ketika hari 26 Desember, maka kita ingat ada kejadian, ada bencana. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ingat hari-hari. Maknanya ingat kejadian-kejadian pada hari-hari yang terdahulu. Untuk apa diingat? Untuk mengingat Allah. Jadi mengingat Allah melalui kejadian-kejadian tersebut. Karena kejadian itu berlaku, siapa yang memberlakukannya? Apakah berlaku dengan sendirinya? Dalam kemerdekaan berkat rahmat Allah Ta'ala. Nah, kan ada kan? Berarti kemerdekaan itu bukan berlaku dengan sendirinya, karena rahmat Allah. Bermakna dengan mengingat kejadian yang merupakan rahmat Allah itu, jadi bersyukur kepada Allah. Jadi kita mengingat Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita di hari-hari yang terdahulu. Banyak yang berlaku ke atas Bani Israel, umpamanya yang berlaku ke atas Bani Israel ketika mereka dikejar oleh Fir'aun, tak ada lagi tempat lari, kemudian dibelahkan laut. Hari itu hari apa itu? Tanggal berapa? 10 Muharram. Jadi kalau disebut 10 Muharram, itu hari keselamatan yang diberikan kepada Bani Israel. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, kejadian-kejadian yang berlaku pada masa terdahulu itu dengan dua jenisnya itu, yang disukai dengan yang tidak disukai, la ayatin, sungguh tanda kekuasaan Allah, karena yang memberlakukannya adalah Allah, likulli sabarin, bagi setiap orang yang sabar. Kalau disebut sabar, kaitannya dengan kejadian yang tidak disukai, bencana, malapetaka, musibah. Kemudian syakur, tanda kekuasaan bagi setiap yang sangat bersyukur.
Nah, kalau disebut bersyukur, ini kaitannya dengan kejadian yang disukai. Dapat kelahiran anak. Ada ingat kelahiran anak? Ada. Akad nikah dahulu ada tak ingat? Nah, itu kan kejadian yang kita sukai. Kelahiran cucu, nah ingat. Apalagi yang baik-baik, yang menyenangkan kita, yang senantiasa kita ingat. Ketika kita mengingatnya, membuat kita menjadi bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Nah, ini ayat yang kelima, yaitu ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dengan dua perintah. Perintah pertama, memerintahkan Nabi Musa supaya mengeluarkan Bani Israel dari gelap gulita kepada cahaya, dan perintah yang kedua yaitu, wahai Musa, sampaikan kepada kaummu supaya mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara mengingat kejadian yang Allah berlakukan pada masa dahulu. Yang kejadian itu ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Selesai ayat yang kelima. Sambung ayat yang keenam. Nah, ayat yang keenam ini sambungan dari yang sebelumnya, masih tentang Nabi Musa, yaitu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, Rasulku, ingatlah kejadian pada masa dahulu, yaitu kisah Nabi Musa yang berkata kepada kaumnya. Jadikan pelajaran perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya? Ayat yang keenam. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu. Rupanya Nabi Musa dahulu menyeru kaumnya supaya bersyukur kepada Allah. Dan kamu, wahai Muhammad, juga demikian, diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan sampaikan kepada kaummu supaya bersyukur kepada Allah. Pelajaran bagi kita pula pada hari ini, yaitu supaya kita bersyukur kepada Allah dan sampaikan pula kepada manusia supaya mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah Pak. Bagaimana Bapak dahulu susah di kampung, sekarang sudah sampai di sini, sudah senang hidup Bapak di sini. Alhamdulillah. Bersyukurlah Pak. Dahulu Bapak tak punya apa-apa, sekarang di sini sudah punya kediaman sendiri, ada tempat bekerja, ramai teman yang membantu, perusahaan Bapak besar, kuat, dan punya cabang di mana-mana. Bersyukurlah Pak. Itu pelajaran. Dahulu diperintahkan kepada Nabi Musa, menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad, menjadi pelajaran pula bagi kita pada hari ini. Nah, ini kalau secara umum penyampaiannya. Kalau dalam keluarga begitu juga. Biasanya orang tua bercerita kepada anaknya, dulu kami nak susah sekali hidup. Itu bermakna orang tua sedang mengajarkan kepada anak supaya bersyukur. Kami dulu payah sekali, sekarang kamu dapat makan senang. Dulu kami payah sekali, makan nasi ini sekali seminggu kami. Hari-hari kami makan ubi saja, jadi gembung perut kami dibuat. Tapi alhamdulillah sekarang keadaan kamu senang sekali, maka bersyukurlah kamu wahai anak. Dulu kami belajar susah sekali untuk pergi ke Sumatera Barat belajar. Kami naik sepeda, berjalan kaki berpuluh kilometer, naik kendaraan truk itu tumpangan di belakang bersama dengan barang, dengan getah yang baunya busuk. Sampai di tujuan udah macam getah aja kami ini lagi. Sekarang kamu naik pesawat, kamu pergi kuliah. Bersyukurlah kamu. Sama ini, nilainya sama. Ya, caranya saja berbeda kan. Sekarang ini lain pula suasananya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu. Kemudian disebutkan apa saja ingat, apa saja nikmat Allah yang mesti diingat oleh Bani Israel. Idh anjakum min ali Fir'aun, ketika Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan pasukannya. Yasumunakum su'al adzab, menyelamatkanmu di sini adalah Fir'aun. Allah menyelamatkan Bani Israel dari
kejaran Fir'aun yang apabila dapat ditangkap akan disiksa kembali. Nah, Bani Israel akan disiksa kembali dengan siksaan yang dahsyat. Dari mana kita tahu? Perkataan berikutnya, mereka yasumunakum, menyiksa kamu, su'al azab, dengan siksaan yang dahsyat. Yasumunakum itu fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang, continuous tense, present continuous tense. Apa maksudnya ini? Maksudnya siksaan itu bukan sekali dua kali. Siksaan itu banyak kali, berkali-kali. Untuk menerangkan berkali-kali, litikrar, maka digunakanlah fi'il mudhari'. Yasumunakum su'al azab, yaitu dengan azab yang amat berat sekali. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan menyembelih anak-anak lelakimu. Menyembelih, bukan membunuh. Kalau membunuh mungkin pedang itu atau pisau itu ditebaskan ke leher anak, mati. Enggak, bukan hanya begitu, enggak. Kata yudzabbihuna dengan adanya tasydid yudzabbih, bukan yazbahun. Yudzabbih ini bermakna memutilasi. Nah, itu maknanya. Tahu mutilasi? Memotong-motong, mencincang-cincang. Oh, itu berat sekali. Mampu seorang ibu melihat anaknya dibunuh dengan cara yang kejam seperti itu di depan matanya? Oh, berat sekali. Itulah siksaan yang menimpa Bani Israel. Nah, yang menyiksa itu dibenamkan di dalam lautan. Itu kan pemberian Allah, nikmat Allah yang sangat besar kepada Bani Israel. Mestinya mereka mensyukurinya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Bukan wa yastahyuna banatikum, bukan. Kalau banat kan anak perempuan. Ini tidak nisa, karena maksudnya di sini adalah baru terasa sebagai siksaan ketika wanita yang dibiarkan hidup itu, anak-anak perempuan yang tidak dibunuh itu menjadi wanita-wanita, kemudian wanita itu dipaksa untuk memuaskan hawa nafsu Fir'aun dan tenteranya, dan itu adalah siksaan. Bagaimana perasaan hati kita kalau saudara perempuan kita dipaksa kemudian diperintah untuk memuaskan hawa nafsu raja umpamanya? Oh, tak bisa kita terima. Itu siksaan ke atas batin dan jiwa kita, dan itu berlaku dahulu pada Bani Israel. Wa fi dzalikum, dan yang sedemikian itu bala'um mir rabbikum azim, sungguh sebagai ujian yang sangat berat dari Tuhanmu. Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel untuk mengingat kejadian-kejadian masa lalu itu, supaya mengingat Allah yang sekarang telah menyelamatkan mereka, yaitu menyelamatkan mereka sampai ke daratan seberang dan menenggelamkan Fir'aun dan tenteranya di lautan. Kadang-kadang kalau tak diingatkan lupa, maka perlu ada yang mengingatkan. Wa idh ta'adzana rabbukum, sambungannya ini yang menjadi penekanan dari ayat yang sebelumnya dan menjadi syariat, yaitu syariat bersyukur kepada Allah. Dan ingatlah, ini masih perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel dan pelajaran juga untuk kita hari ini. Dan ingatlah, jadikan peringatan ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, ta'adzana rabbukum, Tuhanmu telah memaklumkan, wahai Bani Israel, la in syakartum, jika kamu mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum. Ta'adzana rabbukum, Allah memaklumkan, bermakna Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, dan perkataan yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel itu adalah perkataan Allah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah pemakluman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan isinya di dalam adalah janji Allah. Dan bukan hanya janji, juga ancaman Allah, dua sekali. Janji yang baik, ancaman yang buruk. Yang baik, apabila bersyukur Allah akan tambah nikmat. Ancaman,
apabila tidak mau bersyukur, kufur, maka akan mendapat azab atau siksaan. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, ini perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Kemudian perkataan itu adalah firman Allah, la in syakartum, jika kamu mensyukuri nikmatku, la azidannakum, aku akan menambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ada satu hadis yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya suatu ketika Anas bin Malik ini pernah melihat Rasulullah memberi sebutir korma kepada seorang peminta, pengemis. Nah, kemudian setelah itu datang lagi seorang peminta, pengemis. Rasulullah juga bagi sebutir korma, sama, tetapi beda yang pertama dengan yang kedua, yaitu ketika Rasulullah memberi sebutir korma kepada yang pertama, maka yang pertama ini mengatakan, Allah, sebutir saja, bermana dia tak bersyukur. Sebutir saja. Wahasya, maknanya mengeluarkan kata yang menunjukkan dia tak suka, tak mau. Dia tak tidak merasa senang dengan pemberian Rasulullah yang hanya sebutir tersebut, padahal sebenarnya ujian baginya. Nah, kemudian berlalu yang satu itu, kemudian datang lagi yang kedua, pengemis. Rasulullah memberikan sebutir korma kepadanya, sama dengan yang pertama, tetapi yang kedua ini mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena saya mendapatkan sebutir korma dari Rasulullah. Meskipun ini hanya sebutir, tetapi karena dari Rasulullah, yang memberinya adalah Rasulullah, maka bagiku ini adalah pemberian yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling istimewa. Jadi yang kedua ini dengan senang hati menerima pemberian Rasulullah. Yang pertama tadi enggak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat supaya pergi ke rumah Ummu Salamah. Pergi ke rumah Ummu Salamah, diperintahkan kamu pergi ke rumah Ummu Salamah, minta kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah istri Rasulullah, minta kepada Ummu Salamah 40 dinar, 40 keping uang, berikan kepada orang yang kedua ini. Apa maksudnya? Karena dia yang kedua ini mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan lagi nikmat untuknya. Dapat satu butir korma, dapat pula 40 keping uang. Yang pertama, tak dapat apa-apa. Maka begitu juga lah pada hari ini. Kita sajalah umpamanya, ada orang yang pertama datang, kemudian kita beri, kemudian tak mau berterima kasih. Allah, 1.000 rupiah aja. Dia. Kira-kira kalau dia datang lagi kita beri atau tidak? Enggak. Wah, engkau dia enggak berterima kasih. Kamu tak berterima kasih. Kemudian kalau ada yang kedua umpamanya, meskipun 1.000 diberi, alhamdulillah. Meskipun 1.000 rupiah, tetapi saya senang hati karena diberi saja senang hati saya. Maka dia berterima kasih dengan pemberian itu, meskipun sedikit jumlahnya. Ketika dia datang sekali lagi dan kita umpamanya punya uang lebih lagi, kita beri tidak kepada yang kedua ini? Oh, kita beri kedua, karena akhlaknya yang terpuji itu, karena sifatnya yang mulia itu, maka kita pun menambah pemberian. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali merendahkan pemberian Allah, sekecil apapun pemberian Allah. Dapat sedikit, syukur. Dapat banyak, mestilah syukuri. Sedikit aja mesti disyukuri, apalagi banyak. Kalau tidak mensyukuri, azab Allah amatlah pedih. Ayat yang ke-8 ini sebagai penutup. Sambungannya juga bersambungan dengan berkaitan dengan kesyukuran juga.
Wa qala Musa, dan berkatakanlah Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Ayat ini ayat ancaman, peringatan. Jika kamu, wahai kaumku, mengkufuri nikmat Allah, kamu tidak bersyukur kepada Allah, bukan kamu saja, berapa jumlah kamu ini? Nah, jumlah Bani Israel pada masa itu 600.000 orang. Itu yang lari dari Mesir, kemudian diselamatkan sampai ke daratan Asia, itu jumlahnya 600.000 orang. Nah, kamu semua yang banyak jumlah nih, beratus-ribu nih, kalau kamu mengkufuri nikmat Allah, bukan hanya kamu, wa man fil ardi jami'a, siapa saja manusia yang ada di muka bumi tidak mensyukuri nikmat Allah, maka fa innallaha laghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya. Maknanya Allah tak perlukan ucapan terima kasihmu itu, kesyukuranmu itu, karena Allah maha kaya. Kaya maknanya tidak memerlukan. Kalau masih memerlukan, itu namanya tak kaya. Kaya itu apabila sudah tidak memerlukan lagi, sudah tidak berhajat lagi kepada yang lain, cukup dengan apa yang ada padanya, itu kaya. Hamid, lagi terpuji. Terpuji karena setiap perbuatannya ada kebaikan di dalamnya. Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi ayat ini adalah ancaman dan juga sebagai pengetahuan. Wahai kaumku, apabila kamu bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu adalah membawa kepada kebaikan yang akan kembali kepada dirimu sendiri. Memang kamu bersyukur kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur itu maknanya memperakui bahwasanya nikmat yang kita terima itu adalah memang dari Allah. Itu maknanya bersyukur. Umpamanya badan kita ini sehat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesehatan kepadaku. Nah, maknanya kita memperakui Allah sebagai yang memberi kesehatan. Kita dapat rezeki, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini bagiku. Nah, jadi memperakui al-i'tiraf, memperakui bahwasanya yang kita terima itu adalah dari Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya badannya sehat adalah dari dirinya sendiri, saya ini sehat karena saya selalu jaga makan saya selalu cukupkan istirahat saya, itu sebab saya sehat ini. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah karena tidak mengingat Allah yang memberi kesehatan itu. Saya kaya ini adalah karena saya memang pandai berdagang, itu yang buat saya kaya. Saya ini lulusan fakultas ekonomi luar negeri, maka pandai saya berdagang. Maka perdagangan saya bukan hanya dalam negeri, luar negara, karena memang saya pandai berkomunikasi dengan. Dia tidak mengingat Allah yang memberi. Orang seperti ini kufur, tidak bersyukur. Maka yang bersyukur itu selalu mudah menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bertambah harta bapak sekarang ini, alhamdulillah. Sehat badan bapak sekarang ini, alhamdulillah. Bapak alhamdulillah dapat menikmati hidup ini. Semua Allah berikan, pasangan hidup diberi, anak diberi, cucu diberi, kemudian dapat pula rezeki berlebih, tak pernah berhutang, bahkan malah membantu orang yang memerlukan. Ada orang memuji kita seperti itu, apa sebut? Alhamdulillah. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Cukupkah dengan memuji Allah saja dalam bersyukur? Tidak. Apa lagi berikutnya? Gunakan pemberian Allah yang kita terima itu seperti yang Allah kehendaki. Badan yang sehat, untuk apa badan yang sehat? Untuk melakukan ketaatan. Itu bersyukur. Jadi bersyukur tak cukup dengan memuji Allah alhamdulillah, enggak, sambung lagi, yaitu dengan menggunakan pemberian Allah seperti yang Allah kehendaki. Itu adalah bersyukur kepada Allah. Mengkufuri Allah, enggak, ini semua yang saya terima ini tak ada kaitan dengan Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini siapa dulu yang mengatakannya ini? Kaya raya dia,
kunci gudangnya saja tak mampu dipikul oleh orang yang kuat sekalipun. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya harta yang kupunya ini adalah disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Ini tak ada kaitan dengan Allah. Dia kufur kepada Allah. Nah, kufur kepada Allah, tidak memperakui Allah yang memberi pemberian, Allah memberikan siksaan. Inna adzabi lasyadid. Maka Allah belahkan bumi, kemudian Allah benamkan Qarun, dan bukan hanya dia dan istananya sekali ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Jadi orang yang bersyukur mendapat kebaikan karena kesyukurannya itu karena bertambah apa yang dia telah dapatkan dengan pemberian yang baru. Bertambah. Tapi kalau kufur, maka pemberian yang sudah dia terima akan diambil oleh Allah. Yang sudah ada itu pun akan dicabut oleh Allah, dan bukan hanya dicabut, dia pun akan disiksa oleh Allah. Istananya dibenamkan, dia pun juga dibenamkan sekali ke dalam bumi. Berarti hidup ini adalah ujian. Maka orang-orang beriman selalu memahami, apabila in asabathu sarra syakar. Orang beriman itu apabila kebaikan ia dapatkan, maka dia akan bersyukur. In asabathu dharra sabar. Kalau bencana menimpanya, maka dia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Dalam keadaan bagaimanapun, fakana khairan lahu. Dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Dia bersabar, itu adalah baik baginya. Tapi manusia ini, mudah-mudahan jangan kita lah, yaitu ada disebutkan dalam Al-Quran, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Disebutkan dalam Al-Quran, ada manusia ketika Allah beri kesehatan padanya, badannya sehat, Allah berikan kekayaan, hartanya berlimpah, berlebih, maka dia pun mengatakan, Tuhan telah memuliakanku. Tetapi apabila Allah sempitkan rezekinya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah tarik kesehatannya sedikit aja, tadinya bisa berjalan, sekarang kursi roda umpamanya, sedikit aja, bukannya langsung lumpuh dia, enggak, sedikit aja ditarik. Dulu matanya bisa terang melihat, sekarang dengan cermin mata, dengan kacamata baru bisa melihat. Nah, sedikit ditarik, sedikit. Mestinya tetap bersyukur kepada Allah, tapi dia pula tidak memuji Allah dengan mengatakan Allah telah menghinakanku. Ahanan, Allah telah menghinaku, bermakna dia berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini manusia, tapi tak semua manusia seperti ini. Tapi ada manusia seperti ini, ada. Mudah-mudahan jangan kita lah. Maka dalam keadaan bagaimanapun kita tetap memuji Allah. Maka orang beriman selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.